Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Visio, balik lagi dengan saya Leily Hamidah, teman Visio Anda. Kali ini kita akan bahas suatu fenomena wajah merot karena kelumpuhan otot wajah. Biasanya penderitanya menunjukkan gejala seperti kesulitan untuk menutup mata, kesulitan untuk berkumur dan minum. Jadi kalau berkumur atau minum itu terasa bocor terus ya dari satu sisi, kemudian kesulitan untuk tersenyum. Pokoknya kalau kita lihat orang yang menderita Bell palsy ini wajahnya kelihatan asimetris. Nah, pertanyaannya, apakah ini merupakan tanda stroke? Kemudian kira-kira apa penyebabnya? Kita akan bahas di sini beserta beberapa fakta unik tentang fenomena kelumpuhan pada wajah. So, jangan kemana-mana, stay tune. Fakta pertama tentang Bell palsy. Bell palsy ini ternyata diambil dari nama seorang dokter bedah asal Skotlandia. Bell palsy atau biasa disebut facial palsy atau cranial mononeuropathy diambil dari nama seorang dokter yaitu Charles Bell. Ia adalah seorang ahli bedah asal Skotlandia pada abad ke-19. Nah, Dr. Charles Bell, beliau ini adalah orang pertama yang berhasil mengidentifikasi peradangan pada saraf kranial ketujuh sebagai sumber kelumpuhan wajah pada satu sisi. Nah, perlu kita ketahui kalau saraf wajah inilah yang menginervasi atau mempersarafi otot wajah, bahkan beberapa bagian di lidah. Fakta kedua, Bell palsy ini munculnya tiba-tiba. Berbeda dengan gangguan saraf lainnya ya, Bell palsy ini beda teman-teman. Jadi jika gangguan saraf yang lain umumnya berkembang secara perlahan, secara bertahap, tapi Bell palsy ini bisa berkembang secara cepat. Bisa dalam hitungan hari atau bahkan jam ya. Gerakan wajah berkurang dengan signifikan, akhirnya menyebabkan kelemahan pada satu sisi wajah. Jadi bisa nih, misal kita saat ini ketemu A, kemudian besoknya kita ketemu A lagi, wajahnya udah asimetris. Tapi biasanya kebanyakan para penderita Bell palsy mereka di awal-awal itu akan mengurung diri karena rasa minder dan bingung seperti itu. Tapi tenang, umumnya Bell palsy ini bersifat sementara. Bisa hilang tanpa treatment khusus dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Sebenarnya waktu yang cukup lama ya. Kalau teman Visio ingin segera pulih, teman Visio bisa datang ke fisioterapi. Fakta ketiga, gejala Bell palsy ini mirip-mirip dengan stroke ya. Walau mirip, tapi tetap beda ya teman Visio. Kita lihat dari penyebabnya. Kalau stroke itu disebabkan karena adanya kerusakan pada jaringan otak akibat pendarahan atau iskemia. Jika Bell palsy disebabkan karena adanya peradangan di salah satu saraf kranial, tepatnya saraf kranial ketujuh. Sehingga Bell palsy ini tidak semenyeramkan stroke dan tidak sampai mengancam nyawa. Hanya saja dari segi fungsional dan estetika tentunya sedikit terganggu. Nah, yang harus diwaspadai adalah jika teman Visio mengalami kelumpuhan wajah disertai dengan kelumpuhan anggota gerak lainnya seperti lengan, seperti itu. Kok lengannya tiba-tiba lemas nggak bisa digerakin gitu ya. Kalau terjadi seperti itu, teman-teman segera hubungi tenaga medis karena dikhawatirkan itu merupakan gejala awal dari penyakit stroke. Kemudian fakta selanjutnya, penyebabnya masih menjadi misteri. Nah, sebenarnya semua tenaga medis tahu ya penyebab Bell palsy ini adalah radang pada salah satu saraf kranial. Ya, tadi kita sudah sebutkan saraf kranial ketujuh. Cuma yang menyebabkan saraf itu meradang tuh apa? Penyebabnya masih belum bisa dipastikan dengan jelas gitu. Tapi ada beberapa orang yang beresiko lebih tinggi terkena Bell palsy ini. Di antaranya orang yang mengidap diabetes. Karena kita tahu sebenarnya diabetes itu adalah inflamatori yang sifatnya sistemik ya. Kemudian ada HIV/AIDS, kemudian ada infeksi virus flu dan pilek, kemudian ada infeksi telinga, meningitis. Ini juga masuk akal karena gangguan ini letaknya di kepala ya, di sekitar saraf kranial juga. Kemudian ada kehamilan dan sarkoidosis atau radang pada kelenjar getah bening, paru-paru dan organ lainnya. Selanjutnya, perawatan Bell palsy ini bervariasi, jadi nggak bisa dipukul rata jebret. Nah, perawatannya berdasarkan tingkat keparahan ya. Untuk yang ringan biasanya tidak memerlukan pengobatan khusus
nanti bisa sembuh dalam kurun waktu tadi ya, sekitar 6 bulan mungkin kurang lebih. Cuma kalau gejalanya lumayan parah, ada baiknya teman-teman pergi ke para medis supaya treatmentnya nanti bisa disesuaikan dengan kausa atau penyebabnya. Fakta selanjutnya, para pasien Bell palsy biasanya membutuhkan treatment khusus pada mata. Jadi pada penderita Bell palsy biasanya kesulitan untuk menutup kelopak mata secara sempurna, atau pas nutup mata itu nggak bisa rapat. Jadi ada bagian mata yang nanti masih bisa terpapar sama udara atau bahkan debu dan polutan lainnya, sehingga nggak menutup kemungkinan mata akan menjadi kering atau bahkan sampai iritasi. Nah, untuk mengatasi itu biasanya dokter akan memberikan tetes mata khusus. Nah, itu tadi beberapa fakta unik mengenai Bell palsy atau fenomena wajah merot. Semoga bermanfaat dan tetap bergerak bersama kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh nggak ya?